Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat bersambung atas istri-istri beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan kajian yang berjudul macam-macam syirik, yaitu untuk melengkapi tugas dari Pak Ongki dan kepada rekan semua dan teman-teman mahasiswa sekalian, saya banggakan. Macam-macam syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Berkata Syekh Abdul bin Baz rahimahullah, dan di antara bentuk kesyirikan yaitu berdoa kepada orang yang telah mati dan kepada berhala-berhala, karena doa ini adalah ibadah, bahkan doa adalah ibadah yang paling agung. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa huwa ibadun, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berfirman, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Ghafir 40. Dalam ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang menyombongkan diri dari doa dengan menyebutkan, yaitu mereka menyombongkan diri dari ibadah kepadanya, karena doa adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling agung adalah doa. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah atau meminta pertolongan kepada selainnya, kembali kepada selain Allah, beristighosah pada selain Allah, maka ini telah terjatuh dalam kesyirikan besar yang mengeluarkan diri dari agama ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau hendak memohon pertolongan, memohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal ini tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan penyeru-penyeru kepada kesesatan terus menerus hingga saat ini mengajak manusia untuk berdoa kepada orang-orang yang telah mati, beristighosah kepada mereka, meminta tolong kepada mereka, dan mereka mengatakan ini adalah tawassul atau ini adalah syafaat. Mereka menyesatkan orang-orang yang awam dengan kesesatan yang sangat jauh, sampai beliau menceritakan ada salah satu orang awam yang beliau dengar sendiri, beliau berdoa kepada selain Allah. Kemudian beliau menasihati orang tersebut dan membacakan ayat-ayat menjelaskan bahwasanya doa adalah ibadah dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Dan di antara ayat-ayat beliau bacakan adalah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Quran surat Al-Ahqaf 46. Juga jika firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengarkan seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu, dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan itu, dan tidak ada yang dapat memberikan ketenangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Pengetahui. Quran surat Fatir ayat 35. Juga Allah berfirman, katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan punya kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkanmu. Katakanlah, serulah mereka yang anggap bisa mengabulkan doa selain Allah, mereka tidak memiliki seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai satu saham pun dalam pencipta langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Quran surat Saba 34. Kemudian beliau juga membacakan hadis yang berkaitan dengan hal ini. Setelah beliau membacakan ayat hadis, orang tersebut memahami dengan baik. Orang tersebut mengatakan, saya dari negeri begini dan begitu. Beliau menyebutkan dari mana beliau dan mengatakan, dia tidak ada orang yang mengatakan seperti itu yang kamu katakan, yaitu bahwasanya ulama di tempat yang mengatakan bahwasanya ini adalah tawasul. Mereka mengatakan bahwasanya mengangkat kedua tangan untuk berdoa kepada selain Allah
kepada para nabi, kepada para wali atau selain itu adalah tawassul. Mereka tidak membacakan kepada mereka ayat-ayat tauhid, ayat-ayat menjelaskan kewajiban dan mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya dai-dai yang menyeru kepada kesesatan sangatlah berbahaya sekali. Yang selanjutnya istiqosoh kepada orang mati. Syekh bin Bas mengatakan bahwasanya beristiqosoh kepada mereka, yaitu orang yang mati dan berhala-berhala, adalah meminta pertolongan, dan pertolongan di sini ketika ada kesulitan dan musibah yang berat jika tertimpa seorang penyakit-penyakit. Banyak dari orang-orang yang awam ketika mereka tertimpa penyakit yang berat atau mendapat kesulitan atau mendapatkan musibah, mereka mendatangi kuburan dan berdoa di sana, menangis di sana, kusuk pada orang-orang yang telah mati. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, yang artinya atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khilafah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingati. Quran surat 6 ayat 27. Yaitu mereka sedikit mengingati apa yang mengajak mereka kepada kebaikan dan memberikan kepada petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang selanjutnya bernazar kepada orang mati. Selanjutnya banyak sekali doa kesyirikan yang sebenarnya kita tidak mengetahui, dan bahkan kita telah melakukannya tanpa kita tidak menyadari bahwasanya itu kesyirikan. Yang pertama, apabila kita berkata, contoh mempercayai adanya binatang-binatang akan membawa kesialan, atau contoh lain ialah mungkin di antara kita pernah berkata begini, oh ada kupu-kupu masuk ke rumah, mungkin ada tamu, dan ini adalah termasuk kesyirikan yang kecil. Bahkan di dalam sholat pun kita bisa mendapatkan kesyirikan kecil, yaitu apabila kita memperbagus gerakan sholat kita untuk dilihat oleh orang di sekeliling kita, maka itu termasuk syirik kecil. Banyak kita dengar di antara kita berjumpa ialah apabila kita bersiul untuk memanggil angin, maka itu termasuk kesyirikan yang kecil. Selanjutnya, syirik kecil juga mengatakan bahwasanya berkata kuru-kuru berkata akan bisa memanggilkan hujan atau bisa menurunkan hujan. Ini kan termasuk kesyirikan yang kecil yang sebenarnya kita tidak memahami. Bahkan kita juga tidak mengerti bahwasanya ini adalah kesyirikan. Maka dari itu kita senantiasa belajar apa yang dimaksud dengan syirik kecil. Semoga kita tidak terjerumus kepada kesyirikan, karena kesyirikan ini adalah dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah kecuali dalam keadaan kita bertobat dan memohon ampunan dan bersungguh-sungguh untuk meminta pertolongan atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga terhindar dari hal-hal syirik semacam ini, syirik kecil maupun syirik besar, dan kita dilindungi oleh Allah sampai hari kiamat dan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan melalui khutbah singkat ini. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada salah kata itu murni dari saya pribadi, dan kalaupun benar itu hanya milik Allah Jalla wa Ala. Dan sungguh kita di sini sama-sama belajar menuntut ilmu. Hendaknya kita memahami ilmu agama dengan sebaik-baik mungkin. Kalaupun bagaimana mungkin agama yang sudah sempurna ini kita tidak bisa mempelajarinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.